Kisah romansa ini mengisahkan seorang pria bermata satu yang bertugas sebagai penjaga pavilion bangsawan yang dia lindungi. Pria ini harus mengalami masa problematika baru dalam hidupnya, menghadapi beberapa wanita yang mau mencoba mendekati dirinya. Apakah pria bermata satu ini dapat memiliki romansa lagi? Ataukah dirinya hanya menjadi romansa dari para wanita yang mengganggu dirinya? Penasaran dengan kisah ini? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Film dibuka menampilkan seorang pria bermata satu sedang membersihkan halaman pavilion dan menggantung beberapa hewan di pagar sebagai tanda larangan agar hewan itu jangan masuk ke halaman pavilion. Pria bermata satu ini bernama Rafael. Di pavilion milik bangsawan yang Rafael lindungi sejak pemiliknya telah tiada. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia serta merawat ibunya dengan penuh kasih. Rafael juga memiliki jiwa seni yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Pada malam bulan terang, Rafael mengambil alat musik tiup lalu memainkan alat musik tiup itu di bawah indahnya bulan. Pada tengah malam itu, Rafael terbangun dari tidurnya karena kerasnya suara klakson mobil dan suara teriakan memanggil namanya. Dia bergegas berdiri menuju ke mobil yang ada di sana. Seorang wanita dari dalam mobil meminta Rafael mengambil barangnya untuk dibawa masuk ke rumah dan Rafael mempersilahkan wanita itu untuk beristirahat. Wanita ini adalah pewaris tunggal kekayaan yang bernama Chaptel Garens. Wanita yang labil entah oleh persoalan yang tidak diketahui karena pada pagi hari itu saat Rafael sedang mengantarkan sarapan, dia menerobos masuk ke dalam kamar dikarenakan Nyonya Kaptel sudah pusing karena terlalu banyak minum. Rafael menolong Nyonya Kaptel saat itu juga lalu membiarkan Nyonya Kaptel beristirahat dengan baik dan pergi dari kamar. Rafael memiliki tubuh yang kuat dan bermata satu, namun dia memiliki hati yang lembut. Rafael juga memiliki grup musik yang akan tampil di pesta yang diselenggarakan di kota kecil ini. Beberapa hari ini Rafael melihat tingkah laku Nyonya Kaptel yang sepemikiran dirinya kalau Nyonya Kaptel sangat berbeda dengan wanita yang lain. Ibu Rafael menjelaskan tentang masa kecil Nyonya Kaptel yang bersikap sedikit lain dari antara anak-anak pada waktu dulu. Rafael juga menemukan cuplikan YouTube bahwa Nyonya Kaptel adalah seorang seniman unik yang sangat tertarik pada tubuh manusia. Hal inilah membuat Rafael belum memahami apa yang menjadi kesenangan Nyonya Kaptel agar dia bisa melayaninya sebagai pewaris tunggal dengan baik. Kali ini Nyonya Kaptel memberikan tugas kepada Rafael agar mencarikan tanah liat. Rafael membawa 2 ember besar, mengangkat tanah liat seperti yang diminta oleh Nyonya Kaptel, lalu menyerahkan kepada Nyonya Kaptel. Nyonya Kaptel tidak memberitahu apa yang akan dia kerjakan, sehingga dia meminta kunci pintu akses masuk ke kamarnya dari Rafael agar proyek baru yang dia kerjakan tidak boleh diketahui oleh Rafael. Beberapa hari sudah Nyonya Kaptel tidak keluar dari ruangannya, seperti apa yang sering dia lakukan. Peristiwa ini jelas membuat Rafael tidak boleh berdiam diri saja. Bagaimanapun semua ruangan di sana dia mengetahui jalan rahasia karena dia adalah penjaga pavilion ini. Dia melewati jalan rahasia menuju ke ruangan Nyonya. Setelah dia masuk ke kamar itu, betapa tercengang Rafael melihat banyaknya sketsa dirinya yang tertempel di dinding. Dia terkejut ketika dibuka kain penutup sebuah benda tepat di depannya. Ternyata adalah patung dirinya sendiri dan tak diketahui Rafael, dirinya diajar sampai pingsan oleh Nyonya. Setelah Rafael tersadar, Nyonya Kaptel menyampaikan bahwa dirinya mengira Rafael pencuri dan tidak tahu kalau Rafael. Nyonya Kaptel juga mengatakan kalau dia begitu terinspirasi oleh keunikan Rafael yang menarik dirinya untuk membuat patung menyerupai Rafael. Hal ini membuat Rafael sedikit canggung, tetapi dia harus bersedia mengikuti kemauan dari Nyonya Kaptel. Lalu Rafael datang lagi ke ruangan pembuat patung dirinya yang diminta oleh Nyonya Kaptel dan diarahkan oleh Nyonya. Kali ini Rafael menemukan tanah liat yang baik yang mampu membuat patung terbaik dan membawakan kepada Nyonya, sehingga Nyonya perlahan bekerja membentuk tanah liat ini menjadi patung serupa dengan Rafael. Bagaimanapun kebersamaan Rafael dengan Nyonya Kaptel membuat dirinya sangat terobsesi kepada Nyonya. Bahkan dia menyembunyikan keinginannya agar memiliki romansa dengan Nyonya. Suatu malam seorang pria datang ke villa tanpa sepengetahuan Rafael. Pria yang tak dikenal Rafael ini merupakan mantan kekasih Nyonya yang diundang datang ke villa oleh Nyonya. Bagaimanapun Rafael menjadi dilema dan bahkan menjadi cemburu karena pria ini bermalam berduaan di kamar Nyonya. Rafael tak dapat berbuat apapun karena dia adalah seorang pekerja sehingga harus mentaati semua perintah Nyonya. Bahkan nyawa sekalipun Rafael bisa berikan kepada Nyonya Kaptel karena dirinya terbakar cemburu. Pada malam setelah pertunjukan grup musik di kota kecil ini, Rafael bergegas kembali ke villa di mana Nyonya Kaptel telah menunggu dirinya. Mereka melanjutkan proyek bersama dengan Rafael yang begitu bersemangat dan Nyonya menyelesaikan proyek ini. Akhirnya Rafael memiliki romansa bersama dengan Nyonya Kaptel pada malam itu. Keesokan harinya Nyonya telah kembali ke ibu kota, melupakan semua di villa tanpa memberitahu
memberitahu kepenegatannya kepada Rafael yang mencari nyonya dan memamerkan karya terbesarnya pada museum terkenal di sana yang menjadi pusat perhatian banyak orang yang terbuka oleh karyanya, dan kisah pun berakhir. Demikian kisah romansa ini. Jangan lupa tekan tombol suka, komentar, dan subscribe. Berikan dukungan Anda dengan membayar love untuk membantu mengembangkan channel ini. Terima kasih atas dukungan Anda semua dan sampai jumpa.